Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Mutakin. Jadi tadi terbalik, bukan Nur Muhammad, tapi Muhammad Nur. Saya tetangga Bapak dan Ibu di Margahayu. Alhamdulillah, pada malam hari ini bisa bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan menjadi silaturahim yang diberkati. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang Al-Quran sebagai obat. Obat itu bahasa Arabnya syifa. Ya, syifa itu artinya obat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'izah. Mau'izah itu nasihat. Wa syifa lima fis sudur, dan obat bagi apa yang terdapat dalam hati. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat ayat ini, maka Al-Quran itu adalah obat hati. Syifa'un lima fis sudur. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sedang menghadapi masalah, apa Ibu bingung, gelisah, khawatir, takut, nah itu salah satu terapinya adalah dengan membaca Al-Quran. Gitu. Ibu, kalau sedang ada masalah baca Al-Quran biasanya bagaimana? Nangis. Ya. Kalau tidak ada masalah, ngantuk. Itu bedanya. Jadi kalau Bapak baca Al-Quran terus nangis, wah ini berarti apa? Betul. Tapi kalau ngantuk berarti Bapak itu sedang tidak ada masalah. Al-Quran ini memang luar biasa itu. Ketika dia menutup, ketika Al-Quran itu menutup, mata terbuka. Gitu. Tapi ketika Al-Quran dibuka, mata bagaimana? Gitu. Sering ada orang tanya, apa bedanya mendengarkan Al-Quran dengan mendengarkan musik? Gitu ya, Pak. Kalau mendengarkan musik itu menyenangkan hati, hati itu jadi senang. Tapi kalau mendengarkan Al-Quran, hati menjadi tenang. Itu bedanya. Sekarang dalam Al-Quran Allah menyebut Al-Quran ini dengan istilah zikr. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami telah menurunkan az-zikr. Zikr di sini maksudnya Al-Quran. Kenapa Pak Al-Quran disebut az-zikr? Karena kalau Bapak baca Al-Quran, pasti Bapak menyebut nama Allah. Coba Bapak dan Ibu renungkan, buku mana Pak? Buku mana yang pernah Bapak dan Ibu baca? Di mana dalam buku tersebut penulisnya terus-terusan menyebut namanya berulang kali? Buku mana Pak? Selain Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyebut namanya berkali-kali, ribuan kali. Sehingga semakin sering Bapak dan Ibu membaca Al-Quran, semakin sering menyebut nama Allah. Apa kata Allah? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang.
Maka membaca Al-Quran membuat hati menjadi tenang. Coba Bapak, kalau imam tarawihnya lama baca Qurannya, bagaimana hati Bapak? Bagaimana? Tenang atau tenang? Ibu, kalau imam tarawih bacaannya enak, ya Bu ya, itu hati itu bergetar. Tapi kalau terlalu lama, lutut Pak yang bergetar. Jadi dari hati turun ke lutut. Makanya sering ada isyarat Pak, batuk-batuk. Nah itu isyarat dari makmum supaya imam segera apa ya Bu ya. Jadi dengan membaca Al-Quran hati menjadi tenang. Karena coba Bapak dan Ibu ingat-ingat, setiap hari nama siapa yang sering Bapak dan Ibu panggil, yang sering Bapak dan Ibu sebut setiap hari? Siapa Pak? Allah. Bapak sehari sholat menyebut nama Allah berapa kali? 100 kali. Subhanallah 33, betul? Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah 1 kali, jumlahnya jadi 100 kali 5 kali sholat, 500 kali kita menyebut nama Allah. Dan itu bukan segitu Pak, ditambah dengan sholat Allah lagi. Boleh Ibu cek agama mana yang setiap hari menyebut nama Tuhannya sebanyak agama Islam? Sebutkan. Tidak. Islam mengajarkan umatnya terus menerus menyebut nama Tuhannya. Kenapa Pak? Karena ada salah seorang syair mengatakan, penyair, banyak disebut pertanda cinta. Saya bacakan. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hati. Itu ciri orang beriman. Boleh saya cek Pak? Baik. Allah bagaimana? Bergetar? Sedikit. Coba Ibu. Allah, coba Ibu bergetar? Bukan itu maksudnya. Tapi ketika mendengar nama Allah, maka dia berhenti melakukan perbuatan dosa dan semangat untuk melakukannya. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak langsung ambil wudu, melangkahkan kaki, sholat di masjid berjamaah. Itu yang dimaksud hati yang bergetar. Bukan Allah bergetar, Allah bergetar. Bukan begitu. Tapi dia terdorong untuk apa Pak? Melakukan aktivitas ibadah. Coba Pak, kalau di sini suka dikumandangkan tidak Pak? As-salatu khairun minan naum. Baik, di waktu apa tuh Pak? Subuh atau ada awal? Subuh. Apa artinya? Sholat lebih baik daripada tidur. Kalau Bapak pergi ke Mekah, ke Madinah, itu naumnya itu pendek Pak. Salatu khairum minan naum. Salatu khairum minan naum. Gitu. Tapi kalau panjang tidur lagi. Salatu khairum minan naum. Ibu dan Bapak kalau keluar rumah mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa Pak? Haula wala quwata illa billah. Jadi Pak, la haula wala quwata illa billah itu diucapkan sambil kita melakukan sesuatu. Buktinya apa? La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali atas bantuan Allah. Bapak keluar rumah. Ya kan Pak? Bukan begini Pak. Dulu mana tuh hayu Pak keluar? Nah, la haula wala quwata. La haula itu diucapkan sambil melakukan. Nah sekarang hayya 'alas shalah. Bagaimana jawabannya?
Ibu mendengar la haula hayya 'alas shalah, mengucapkan la haula wala quwata illa billah sambil mengambil wudu dan coba kalau ada subuh, hayya 'alas shalah, menuju subuh, menuju naon? Sedang tidur, la haula daya wala quwata, daya kekuatan. Kumaha? Tidur deui. Daya naon? Jadi la haula itu diucapkan sambil melakukan sesuatu. Ya Bu ya. Nah, berarti kembali kepada Al-Quran sebagai syifa. Syifa itu adalah obat. Ada apa penelitian katanya, Ibu? Kalau seseorang itu hatinya tertekan, itu bisa berpengaruh kepada kesehatan fisik. Katanya Pak, yang namanya pengobatan medis itu sumbangannya 20%, 80% itu adalah suasana hati. Begitu ya. Jadi hati yang tenang, hati yang tumanina dapat mempercepat proses kesembuhan. Dulu ketika Buya Hamka sakit, beliau tugaskan Pak anak-anaknya untuk membacakan Al-Quran. Satu orang 1 juz. Ketika Muhammad Nasir sakit Pak, beliau pakai headset mendengarkan murattal Al-Quran. Jadi bagi mereka yang sakit fisiknya Pak, bisa itu sambil diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang namanya stres Pak. Hati yang tertekan, maaf ini Pak, bukan mendahului ahli kesehatan. Itu apa Pak? Menyerang tubuh yang paling lemah. Kalau misalnya yang paling lemahnya kulit, apa Pak? Kalau stres itu gatal-gatal. Kalau yang lemahnya lambung, apa Pak? Mencret. Kalau yang lemahnya rambut, berubah. Atau apa Pak? Rontok. Nah, apa yang menyebabkan seseorang berubah itu 3. 1 Pak, karena terlalu banyak takut. Nabi Muhammad mengatakan, "Syayyabatni hud wa akhwatuha." Rambutku beruban karena takut kalau membaca ayat-ayat tentang kiamat yang terdapat dalam surat Hud dan surat-surat yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu takutnya karena mikirin yang. Kalau Bapak lihat misalnya dalam surat Al-Muzammil, Allah mengatakan, "Yauma yaj'alul wildana syiba." Saat hari kiamat terjadi, anak kecil mendadak berubah. Jadi Pak, takut, terus-terusan takut dapat berpengaruh kepada rambut. Yang kedua apa Pak? Orang berubah itu karena sudah tua. Dan yang ketiga apa Bu? Karena faktor keturunan. 3. 1 karena banyak takut, 2 karena apa tadi Bu? Tua, 3 karena faktor keturunan. Jadi kalau Bapak melihat ada orang berubah, apa yang Bapak ucapkan? Misalnya Bapak melihat ada orang berubah, apa komentar kita? Bagaimana? Wah, gimana? Gimana? Nah, Bapak bisa menyampaikan hadis Nabi. Apa kata Nabi? 1 helai uban bagi seorang muslim, 1 kebaikan. Itu yang disampaikan. Jangan yang tadi, wah gimana? Gimana? Seremutan, jangan. Tapi sampaikan hadis Nabi yang menghibur. Apa itu? 1 helai uban, 1 kebaikan. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu yang bagaimana? Banyak, berarti banyak. Apa pesan Nabi? Uban tidak boleh dicabut. Yang kedua apa Pak? Silahkan diwarnai oleh Bapak, tapi jangan pakai warna hitam. Itu pesan Nabi. Wajtanibis sawad. Jadi kalau Bapak mau mengecat rambut yang putih, kata Nabi, jangan pakai warna hitam. Jadi kalau tidak pakai warna hitam, warna apa? Kuning. Sebelah mana? Sebelah sini kuning. Nah, sebelah sini. Sebelah mana? Subhanallah. Ternyata Ibu membaca Al-Quran
dapat menenangkan hati yang tenang dapat mempercepat proses kesembuhan, bahkan dapat menjaga kesehatan seseorang. Baik, mari kita lanjut. Sekarang Pak, bisa tidak Pak kita membaca Al-Quran untuk ruqyah? Ya Pak, biasanya di kita Ibu kalau ruqyah disebut ruqyah yang terbayang apa Pak? Kesurupan. Padahal Pak yang disebut dengan ruqyah itu adalah doa-doa kesembuhan. Itu ruqyah Pak. Misalnya Pak, kalau Bapak berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki, nah, itu bukan ruqyah. Tapi kalau ya Allah berikanlah aku kesembuhan atas penyakit ini, itu namanya ruqyah. Jadi ruqyah itu apa Pak? Doa kesembuhan. Jadi kalau di kita disebut ruqyah pasti yang terbayang orang kesurupan, bukan. Ruqyah itu adalah doa kesembuhan. Misalnya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Pak. Kalau Bapak menengok orang sakit, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la sifa illa sifaruka sifaan la yughadiru saqama. Itu namanya ruqyah. Nah, ruqyah itu ada dua macam. Yang pertama Pak, ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kemusyrikan. Yang akan kita bahas yang pertama. Ruqyah yang sesuai dengan syariat itu ada dua Pak. Satu doa-doa dari Nabi, dua ayat-ayat suci Al-Quran. Surat mana saja Pak yang biasa dipakai oleh Rasulullah untuk meruqyah orang sakit? Tiga Pak. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An. Biasanya kalau tiga surat ini istilahnya apa itu? Tiga surat ini istilahnya apa? Trikul. Padahal Nabi Muhammad tidak bilang trikul Pak. Nabi itu bilangnya Al-Mu'awwizat. Apa Al-Mu'awwizat itu Pak? Surat-surat permohonan perlindungan. Ada laporan dari Siti Aisyah. Bagaimana laporannya? Siti Aisyah bilang begini, Rasulullah itu kalau anggota keluarganya sakit, biasanya beliau membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan Pak ke tangannya, kemudian diusapkan ke badan orang yang sakit itu. Itu namanya apa Pak? Ruqyah dengan ayat Al-Quran. Lalu kata Siti Aisyah apa? Ketika Rasulullah sakit, aku bacakan ketiga surat itu. Tapi yang aku tempelkan ke dalam badan Rasulullah bukan tanganku, tangan beliau sendiri. Kenapa Pak? Karena tangan beliau lebih berkah daripada tanganku. Jadi kalau misalnya sakit, Bapak dan Ibu bisa membaca ketiga surat. Bapak tidak usah mengundang ustaz, Bapak aja. Kalau misalnya istri atau anak sakit, Bapak bisa membacakan ketiga surat. Cuma tadi Bu ada pegang-pegangan segala. Misalnya ya, saya nengok orang sakit, terus yang saya tengok Pak ternyata anak kecil. Maka saya bisa membacakan ketiga surat itu sambil memegang kepalanya. Bisa. Karena yang ditengok anak kecil. Tapi kalau yang sakit orang tua, yang dipegang yang anak. Kalau dibacakan ketiga surat. Kalau saya pegang kepalanya bagaimana? Terus sopan sih Pak Ustaz. Begitu. Maka kalau yang ditengok orang tua kan, kita bisa pegang kaki. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil. Tapi kalau yang ditengoknya perempuan, bagaimana? Untuk ibu dia masuk Rasul, pegang-pegangan laki-laki perempuan. Tidak boleh Pak. Maka yang berlaku adalah ucapan Siti Aisyah tadi. Apa kata Siti Aisyah? Yang ditempelkan kepada badan Rasulullah adalah tangan beliau sendiri, karena tangan beliau lebih berkah daripada tangan. Jadi kalau ditengoknya perempuan, tinggal bilang begini, Bu, yang mana yang sakit? Sebelah sini, pegang sama ibu, saya bacakan ketiga surat. Itu namanya apa Pak? Ruqyah dengan Al-Quran. Ada satu lagi. Apa itu Pak? Ketika rombongan sahabat Nabi berada di suatu tempat,
Tiba-tiba datang Pak orang lapor, itu katanya kepala suku tersengat kalajengking binatang berbisa. Siapa di antara kalian yang bisa menyembuhkan? Tiba-tiba datang Pak salah seorang sahabat Rasulullah menyanggupi. Dia datang menghampiri orang yang tersengat binatang berbisa tadi. Apa yang beliau baca Pak? Surat Al-Fatihah. Lalu dibaca Pak surat Al-Fatihah, kemudian diludahi daerah yang tersengat tadi. Apa yang terjadi Pak? Sembuh. Itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim, sahih hadis. Nah, karena orang itu sembuh, akhirnya dia memberi sesuatu sebagai hadiah atas kesembuhannya tadi. Apa itu Pak? Diberi seekor kambing. Ketika mendapatkan kambing itu Pak, sampai pulang ke Madinah tidak disembelih, tidak dimakan. Kenapa Pak? Sahabat tadi ragu, boleh tidak ini mau makan kambing hasil meruqyah dengan surat Al-Fatihah? Dia tidak berani makan. Ketika sampai kepada Rasulullah, dilaporkan Pak kejadian itu. Apa ucapan Rasulullah ketika mendengar apa Pak sahabat tadi meruqyah dengan surat Al-Fatihah? Apa ucapan beliau? Beliau mengatakan, tahu dari mana kamu bahwa surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit? Ini catatan Rasulullah. Diulangi, tahu dari mana kamu bahwa surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan? Kesimpulan total, berarti surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan. Kemudian dia tanya lagi, Rasulullah dia ngasih saya kambing, boleh tidak saya makan? Apa jawaban Rasulullah? Berikan saya bagian dari kambing, bagi-bagi dong, itulah kambing saya. Itu menunjukkan apa Pak? Boleh. Jadi kalau misalnya Pak, orang meruqyah, kemudian dia mendapatkan sesuatu dari ruqyahnya itu adalah insya Allah rezeki yang halal. Sehingga keluar sabda Nabi yang terkenal, ala inna ahaqqama ahabtum bihi ajran kitabullah, bahwa upah yang paling berhak kalian terima adalah upah yang berkaitan dengan kitabullah. Cuma yang sering menjadi persoalan itu adalah bagaimana kalau pasang tarif. Nah, itu yang sering jadi persoalan. Tapi itu kan tidak diberikan secara begitu saja. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan, kita simpulkan Pak, berarti dari sekian banyak surat-surat Al-Quran itu yang kita temukan Pak sebagai surat-surat yang kita bisa baca untuk meruqyah orang supaya sembuh dari penyakit. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Apalagi? Surat Al-Ikhlas. Apalagi? Al-Falaq. Surat An-Nas. Bapak curiga tidak? Saya curiga. Curiganya apa? Siapa umat Islam yang tidak hafal surat ini? Ini menunjukkan bahwa Islam itu lebih memilihkan untuk umatnya yang ringan dan yang mudah. Surat Al-Fatihah, alhamdulillah kita semua hafal. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh saya tanya Ibu, surat apa yang sering Ibu baca tiap hari? Al-Ikhlas. Wah, Ibu jawabannya keliru. Al-Fatihah. Iya, Al-Ikhlas itu rating keberapa Pak? Kedua setelah Al-Fatihah. Gitu. Jadi yang sering kita baca adalah Al-Fatihah, kemudian selanjutnya adalah Al-Ikhlas. Nah, Pak, Bapak dan Ibu menyadari setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu adalah bagian daripada Al-Quran, maka membacanya membuat hati ini tenang. Tambah keterangan yang tadi, surat Al-Fatihah juga adalah surat kesembuhan. Berarti insya Allah Bapak dan Ibu yang rajin sholat, insya Allah hatinya tenang dan surat yang dibaca bisa menjadi ruqyah untuk dirinya sendiri. Maka Al-Quran tadi syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran adalah obat hati. Tambah satu lagi Pak, Al-Quran surat-surat tertentunya juga bisa menjadi penyembuh untuk penyakit fisik. Demikian Bapak dan Ibu, kehadiran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, di samping dia menjadi petunjuk Pak, untuk memberitahukan kepada kita mana yang benar dan mana yang salah, tapi juga kata Allah, dia menjadi sarana untuk menyembuhkan. Ditambah dari keterangan dari hadis Rasulullah,
bahwa Al-Quran bukan hanya menjadi penyembuh atas kegundahan hati, tapi juga Al-Quran bisa menjadi penyembuh atas penyakit-penyakit fisik yang dialami oleh umat. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ini suka ada pertanyaan tidak? Dibuka pertanyaan atau tidak? Baik, kalau itu dilanjut aja, ya. Tentang ruqyah sudah selesai. Nah, sekarang kalau disebut Al-Quran, Ibu, Al-Quran ini memiliki hak yang harus dipenuhi. Ya, Pak ya. Yang pertama apa? Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apakah itu yang dimaksud dengan tartil? Dua saja. Panjang pendeknya benar, cara mengeluarkan hurufnya tepat. Ulangi, Bu. Apa yang dimaksud dengan tartil, Pak? Panjang pendeknya benar, cara mengeluarkan hurufnya tepat. Kenapa, Pak? Ini, Pak, masalahnya ini, Pak. Dalam bahasa Arab itu, panjang pendek bisa merubah arti. Itu persoalannya. Coba, ya. Kalau saya membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bagaimana Bapak Ibu menjawabnya? Nah, A-nya panjang, min-nya panjang. Apa itu artinya, Pak? Kabulkanlah. Tapi kalau bacanya begini, Bu, amin, amin, itu artinya apa? Aman-aman saja. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil aman. Tapi kalau A-nya panjang, min-nya pendek, amin, amin, artinya apa, Pak? Percayalah. Ini bahasa Arab. Kalau A-nya panjang, min-nya panjang, kabulkanlah. A-nya pendek, min-nya panjang, aman. A-nya panjang, min-nya pendek, percayalah. Ada satu, Bu, yang tidak ada artinya. Amin. Nah, yang atasnya apa? Nah, coba. Kalau dalam bahasa Sunda, hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun, beda tentu harus. Panjang pendek itu hanya berlaku dalam bahasa Arab. Jadi kalau sekarang Bapak mau pergi, Ibu mau pergi, kemudian ada yang mendoakan, Bapak Ibu pada angkat, ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu selamat di perjalanan. Bagaimana? Bagaimana, Ibu? Mudah-mudahan Ibu selamat di perjalanan. Panjang terus, Ibu. Terus pada doakan, gitu, Pak. Amin. Itu bahasa. Sekarang, Pak, ini, Pak, cara mengucapkan. Misalnya, Pak, syukur itu artinya berterima kasih, Pak. Syukur artinya mabuk. Makanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu apa? Suasana kematian di saat orang tidak sadar. Bayangkan itu. Coba Bapak Ibu kalau berjanji bagaimana? Insya Allah, pakai shin besar. Insya Allah. Artinya apa? Jika Allah menghendaki. Tapi kalau insya Allah, jika Allah berbuat jahat, subhanallah. Hanya karena perbedaan shin dan sin. Itu dalam bahasa Arab. Itu alasannya kenapa kemudian kita ketika membaca Al-Quran tepat cara mengucapkan. Contoh, perbedaan qaf dengan kaf. Ya, Pak ya? Qarib. Qarib artinya adalah dekat. Qarib apa artinya, Bu? Dekat.
Tapi kalau karib artinya menyusahkan. Diulang, qarib dekat, karib menyusahkan. Jadi yang betul sahabat qarib apa sahabat karib? Sahabat mana? Qarib. Tapi kebanyakan sahabat itu yang mana? Itu perbedaan qaf dengan ha. Pak, saudaraku, akhi pakai khop, akhi saudara. Bahasa Inggrisnya apa? Saudara. My brother. Disingkat bro. Nah, itu. Jadi bro itu bahasa Arabnya akhi. Nah sekarang kalau saudaramu, ya Pak ya, saudaramu itu bahasa Arabnya apa? Akhok. Itu saudara. Nah, kenapa? Ingat siapa? Tuh, kan ingat gubernur. Padahal Pak gubernur pakai H. Ahok. Iya. Tapi kalau ahok, ada tapi top itu tadi. Ahok itu artinya saudara. Itu bahasa Arab. Hanya Pak, membaca Al-Quran tidak seperti komunikasi bahasa Arab. Karena apa? Karena dalam Al-Quran ada hukum tajwid. Misalnya, ya, misalnya kalau Bapak membaca Al-Quran, falamma tawaffaitani kunta, ada apa itu Pak? Ikhfa. Anta, ada ikhfa. Kunta antar raqiba alaihim. Jadi kalau dalam baca Al-Quran, nun ketemu huruf ikhfa itu dia panjang. Tapi kalau dalam komunikasi sehari-hari tidak begitu. Misalnya ada orang Arab nanya, min aina anta, begitu aja. Untuk dia Pak, min aina anta, begitu. Karena itu bahasa. Iya, nama saya Nur. Ya Bu ya. Nur itu apa artinya? Bapak kok tahu bahasa Arab ini? Nah, Bapak kalau lihat tulisan Nur, itu ada nun, ada waw, ada ro. Nur itu artinya cahaya Pak. Terus Bapak manggil saya gimana? Nggak usah begitu. Ya Pak ya. Mau kemana? Pak Nur, nggak usah. Karena itu adalah bahasa komunikasi. Tapi kalau sudah Bapak membaca Al-Quran, yang berlaku adalah hukum Al-Quran. Azan. Dalam azan tidak berlaku hukum panjang pendek. Panjang bisa sepanjang apa? Hayya shalah. Sabar harkat. Nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu salah dalam panjang pendeknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas. Harusnya bar. Tapi kalau berapa harkatnya, dia tidak. Nah, Ibu, ketika Bapak dan Ibu membaca Al-Quran, maka kata Nabi, laisa minna man lam yatamanna bil Quran. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Jadi kalau Bapak membaca Al-Quran, Pak, sunnah Rasulnya adalah dilakukan. Jadi nggak bisa Bapak baca Quran misalnya Alif Lam Mim dzalika kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi, nggak bisa, harus dilakukan. Selama ini Bapak kalau baca Al-Quran lagunya lagu apa? Tidak apa-apa. Langgam haram, Madinah, atau langgam apa sih Pak? Ya, tidak apa-apa. Yang penting langgam yang Bapak dan Ibu baca itu tetap menjaga kemuliaan Al-Quran. Itu saja. Jadi jangan sampai langgamnya seperti musik, seperti nyanyi, tapi menurunkan harkat dan martabat Al-Quran.
ada 7. Yang pertama adalah bacalah Al-Quran dengan tartil. Mungkin sampai di sini dulu, Pak. Karena tadi ada tiupan apa tadi? Sangkakala. Pertanda waktu maghrib sudah, waktu isya sudah. Baik Bapak dan Ibu, ini sekedar mukadimah saja dulu. Saya senang berjumpa dengan Bapak dan Ibu di sini. Ini terjadi atas izin Allah juga. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi. Tidak ada sedikit pun maksud saya untuk mengajari, menggurui Bapak